Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aimar Syekh Muhammad dari kelas Fisika A. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Kalimat dan Kalimat Efektif. Saya sendiri di sini akan menjelaskan tentang kalimat, dan nanti kalimat efektif akan dijelaskan teman saya Arheda Rifudin. Nah, kalimat. Kalimat di sini akan kami jelaskan terbagi menjadi 5. Yang pertama, pengertian kalimat, perbedaan antara frasa dan klausa. Yang ketiga, kategori frasa dan unsur-unsur klausa. Yang keempat, unsur wajib dan tidak wajib kalimat. Dan yang terakhir, keserasian unsur-unsur kalimat. Nah, yang pertama, apa itu kalimat? Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan maupun tertulis yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dalam suara naik turun, keras lembut, di sela jeda, dan diakhiri dengan intonasi akhir yang diikuti oleh kesenyapan yang mencegah terjadinya perpaduan ataupun asimilasi bunyi atau proses fonologis lainnya. Nah, yang kedua adalah perbedaan antara frasa dan klausa. Frasa adalah satuan bahasa yang secara potensial merupakan gabungan dua kata atau lebih yang tidak memiliki ciri-ciri klausa atau tidak predikatif. Nah, yang kedua adalah klausa. Klausa dapat dikatakan sebagai inti kalimat atau dapat juga dikatakan sebagai pembentuk kalimat. Nah, selanjutnya adalah kategori frasa dan unsur-unsur klausa. Kategori frasa terbagi menjadi 5, yaitu frasa nominal, frasa verbal, frasa adjektifal, frasa numeralia, dan frasa preposisional. Unsur-unsur klausa terbagi menjadi subjek, predikat. Unsur lain seperti objek, pelengkap, dan keterangan boleh ada, dan boleh juga tidak ada. Unsur fungsional yang cenderung selalu ada dalam kalimat dalam klausa adalah predikat. Nah, yang keempat adalah unsur wajib dan tidak wajib. Kalimat terdiri atas unsur predikat dan unsur subjek. Kedua unsur tersebut merupakan unsur yang kehadirannya sangat wajib. Di samping kedua unsur itu, dalam suatu kalimat kadang-kadang ada kata atau kelompok kata yang dapat dihilangkan tanpa memengaruhi atau sintesis sebagai kalimat, tetapi ada pula yang tidak. Berdasarkan uraian singkat di atas, dapat dibedakan unsur kalimat di atas unsur wajib dan unsur tidak wajib. Wajib itu terdiri atas konstituen kalimat yang dapat dihilangkan, sedangkan unsur tidak wajib terdiri atas konstituen yang tidak dapat dihilangkan. Nah, yang terakhir adalah keserasian unsur-unsur kalimat. Penggabungan dua kata atau lebih dalam satu kalimat menuntut adanya keserasian di antara unsur-unsur tersebut, baik sebagai makna atau sebagai bentuk. Ulangi. 1, 2, 3. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Saudara Aimar. Telah kita saksikan tadi bahwa Saudara Aimar telah membahas tentang materi kalimat. Dan di sini saya akan membahas tentang materi kalimat efektif. Nah, sebelum itu, ada 6 poin penting yang harus kita ketahui. 6 poin tersebut diantaranya yaitu yang pertama, pengertian dari kalimat efektif itu sendiri. Yang kedua, ciri-ciri kalimat efektif. Yang ketiga, syarat-syarat kalimat efektif. Yang keempat, pemilihan kata efektif yang benar. Yang kelima, yaitu faktor penyebab ketidakefektifan kalimat. Dan yang paling terakhir ialah variasi kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Jadi, kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca, seperti pikiran pembicara atau penulis. Nah, kalimat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembicara atau penulis. Kalimat efektif merupakan kalimat yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan, atau kalimat yang mempunyai ide atau gagasan pembicara. Ciri-ciri kalimat efektif. Kalimat efektif tidak berarti wujud kalimatnya harus pendek-pendek, tetapi yang dipentingkan adalah kesamaan informasi. Bisa jadi kalimatnya pendek tetapi membingungkan orang lain, dan bisa jadi kalimatnya panjang tetapi informasinya mudah dipahami. Untuk itulah kalimat efektif harus bercirikan sebagai berikut. Yang pertama, kesepadanan.
Nah, dalam suatu kalimat harus ada keseimbangan antara pikiran atau gagasan dengan struktur bahasa yang dipergunakan. Kesepadanan kalimat dapat dilihat dari struktur bahasa dalam mendukung gagasan atau konsep yang merupakan kepaduan pikiran. Yang kedua, keparalelan. Keparalelan ialah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu, yang artinya kalau bentuk pertama menggunakan nomina, bentuk kedua dan seterusnya juga harus menggunakan bentuk nomina. Yang ketiga, ketegasan. Inti pikiran ini biasanya ingin ditegaskan atau ditonjolkan oleh penulis atau pembicara. Seorang pembicara akan memberikan ketegasan pada bagian kalimat dengan memperlambat ucapan, meningkatkan suara, dan sebagainya. Keempat, kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif merupakan kehematan dalam pemakaian kata, frase, atau bentuk lainnya yang dianggap tidak perlu. Yang kelima, kecermatan. Yang dimaksud cermat ialah kalimat itu tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam pilihan kata. Yang keenam, kepaduan. Kepaduan ialah informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Yang keenam, kelogisan. Yang dimaksud dengan kelogisan ialah ide kalimat itu dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Syarat-syarat kalimat efektif. Suatu kalimat dapat dikatakan sebagai kalimat efektif jika memiliki beberapa syarat sebagai berikut. Yang pertama, mudah dipahami oleh pendengar atau pembacanya. Yang kedua, tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud sang penulis. Ketiga, menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca atau pendengarnya dengan tepat. Yang terakhir yaitu sistematis dan tidak bertele-tele. Pilihan kalimat efektif yang benar. Menurut Sugito, kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi cara pemilihan kata yang tepat. Nah, cara pemilihan kata yang tepat meliputi yang pertama, pemakaian kata tutur. Yang kedua, pemakaian kata-kata bersinonim. Ketiga, pemakaian kata-kata yang bernilai rasa. Keempat, pemakaian kata-kata atau istilah asing. Kelima, pemakaian kata-kata konkret dan abstrak. Keenam, pemakaian kata umum dan khusus. Ketujuh, pemakaian kata idiomatik. Dan yang terakhir, pemakaian kata-kata lugas. Faktor penyebab ketidakefektifan kalimat. Nah, ketidakefektifan kalimat dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain meliputi kontaminasi, pleonasme, ambiguitas, ketidakjelasan unsur inti kalimat, kemubasiran proporsi dan kata, kesalahan nalar, ketidaktepatan bentuk kata, ketidaktepatan makna kata, pengaruh bahasa daerah dan pengaruh bahasa asing. Variasi kalimat efektif. Variasi berupa sinonim kata atau penjelasan-penjelasan yang berbentuk kelompok kata yang pada hakikatnya tidak merubah isi dari pesan yang akan disampaikan. Berikut ini jenis variasi kalimat efektif. Yang pertama, variasi panjang pendek kalimat. Dalam variasi panjang pendeknya struktur kalimat yang mencerminkan kejelasan pikiran pengarang, pilihan yang tepat dari struktur panjangnya sebuah kalimat dapat memberi tekanan pada bagian-bagian yang diinginkan. Yang kedua, variasi penggunaan bentuk me dan di. Pemakaian bentuk prefiks yang sama dalam beberapa kalimat dapat menimbulkan keliruan. Untuk itu, perlu dicari variasi pemakaian prefiks me dan di. Yang ketiga, variasi dengan mengubah posisi dalam kalimat. Variasi dengan mengubah posisi dalam kalimat sebenarnya mempunyai sangkut paut dengan penekanan dalam kalimat.